Ini nggak boleh memberatkan pada Hmm. siswa-siswa yang kurang mampu, ya. Nah, bagi kelompok-kelompok marginal, studi tur itu kalau bisa dibebaskan, jangan dipungut biaya. Saya juga kurang sepakat kalau disebut studi tur, ya, studi tur yang benar gitu ya, Mhm. dihapuskan. Jangan, kalau studi tur yang benar jangan dihapuskan. Yang dihapuskan itu studi tur yang isinya piknik-piknik. Nah, ya, yang isinya piknik-piknik gitu itu. Nah, kalau itu memang wajib dihapuskan. Nah, sekarang yang melenceng-melenceng itu, yang studi tur ya, study tour yang banyak piknik itu seringkali jadi wajib gitu. Seringkali juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu. Kalau perlu, nah, pemerintah-pemerintah daerah itu sisihkan APBD-nya. Ini ide saya. Hmm. Sisihkan APBD-nya. Ya, sumbangkan bis-bis yang bagus kepada sekolah-sekolah. Dipelihara bis itu, ada drivernya yang juga profesional. Kalau ada apa-apa, nanti study tour tuh pakai itu gitu ya, gratis loh study tournya. Hebat tuh kalau begitu. Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, rombongan siswa SMK Lingga Kencana mengalami kecelakaan bus di Ciater Subang pada Sabtu 11 Mei lalu. Kecelakaan tersebut pun mengakibatkan 11 siswa meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka yang parah. Dikabarkan rombongan siswa yang mengalami kecelakaan tersebut sedianya hendak melakukan perpisahan ke luar kota. Selesai kecelakaan tersebut, acara perpisahan ataupun study tour menjadi sorotan publik. Pasalnya, para wali murid hingga beberapa pihak mendesak agar study tour ini bisa dihilangkan. Lantas sebenarnya seberapa perlukah dari study tour ini dilakukan untuk bisa berdampak bagi pembelajaran para siswa hari ini? Tribuners, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan ada Bang Cecep Darmawan. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Halo Bang Cecep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Nanda sehat ya, sehat selalu nih buat Mbak Nanda juga. Amin, sehat selalu. Terima kasih Bang Cecep sudah menyediakan waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini. Bang Cecep, sebelumnya terkait kasus kecelakaan yang memang sekarang menjadi sorotan publik begitu ya. Bagaimana pendapat Bang Cecep sendiri terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan belasan siswa dari SMK Lingga Kencana meninggal dunia? Ya, pertama kita turut berduka ya dan prihatin atas kejadian tersebut, dan mudah-mudahan almarhum almarhumah husnul khotimah yang mendapat tempat di surga kelak. Amin. Yang kedua, tentu ini harus dievaluasi ya. Berbagai program yang kaitan studi tour. Nah, ini harus dilihat dulu Mbak Nanda ya. Mhm, Sebetulnya apa sih makna studi tour? mhm, Ya, jangan sampai namanya studi tour tapi banyak tournya daripada studi. Itu ya. Jadi mana studi tour, sebetulnya mana awalnya itu adalah bagaimana anak-anak ini memperoleh pembelajaran di luar, ya, di mhm, luar kelas nih, di luar sekolah, studi tour. Nah, ya biasanya misalnya ada yang ke museum, ya, pembelajarannya itu ada yang ke lapangan misalnya, alam terbuka, kemana-mana. Nah, tapi sekarang tuh mana studi tour sudah melenceng, mhm, ya, bukan studinya, ya, pembelajarannya yang lebih dominan ya gitu. Tetapi sekarang banyak yang justru turnya daripada studinya. Nah, oleh karena itu, pertama ini harus ditertibkan, ya, mhm, harus ditertibkan. Pemerintah, kementerian dalam hal ini Kemendikbud, juga Pemda harus membuat regulasi bagaimana sebetulnya pengaturan tentang studi tur yang baik. Ada SOP yang jelas. Siapa melakukan apa, bagaimana. Nah, itu yang diatur dengan ketat. Di situ juga ada peran pengawasnya. Bagaimana kalau melibatkan siswa, juga persetujuan orang tua. Dan satu lagi Mbak Nanda, mhm, ini nggak boleh memberatkan pada mhm, siswa-siswa yang kurang mampu, ya. Nah, bagi kelompok-kelompok marginal, studi tur itu kalau bisa dibebaskan, jangan dipungut biaya, ya. Sehingga sekolah harus berupaya bagaimana mengcover gitu bagi mereka dari masyarakat-masyarakat yang marginal, ya, siswa-siswa marginal. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya, studi tur itu ya
harus dibedakan dengan piknik. Kalau piknik seperti apa, kalau studi tour apa? Kalau studi tour itu kan kita tahu ya, dalam konteks kurikulum ada tiga istilah, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, studi tour itu harus dimaknai itu bagian dari kokurikulernya gitu. Ya, kalau intrakurikuler pembelajaran di kelas, kemudian kokurikuler itu di lapangan ada penugasan segala macam di mana itu. Nah, itu harus saling mengisi. Makanya studi tour itu harus dikaitkan dengan mata pelajaran apa, Hmm. ya. Bukan rame-rame satu kelas, sekian kelas, satu angkatan pergi ke anu ya. Kemudian selfie-selfie ya, itu bukan studi tour ya. Itu mah piknik. Nah, kalau piknik beda lagi aturannya. Studi Mhm. tour itu misalnya tadi apa? Kalau pelajaran sejarah misalnya ya ke museum, belajar bagaimana sih di museum itu ada kan di museum itu pembelajaran yang baik ya, best practice dari para pahlawan. Mhm. Atau misalnya boleh nggak ke gunung, ke pantai, ya tergantung pada topik pembelajarannya apa. Misalnya kalau pembelajaran apa ya, kimia misalnya, pelajaran kimia. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa. Misalnya di dekat sekolah itu ada pabrik ya, misalnya apa tuh pabrik pabrik obat atau pabrik cat ya dipelajari. Nah, itu juga studi itu. Dan tidak harus nyewa bis yang megah, yang mewah nggak usah. Ya bisa jalan kaki atau misalnya pelajaran apa sih biologi ya. Mhm. Ini ada kebun binatang yang dekat. Nah, misalnya ya. Atau apa ya di geografi lah. Ada sungai yang bagus, misalnya ada sekolah di pedesaan ya, sungai bagus. Coba menelusuri sungai gimana. Jadi gurunya terlibat di situ ya dan tidak menutup kemungkinan nanti ada semacam expert dalam bidang itu yang dihadirkan juga di situ ya untuk menjelaskan seperti itu yang disebut dengan studi tour. Memang sekarang sudah melenceng istilah saya studi tour itu lebih banyak pikniknya daripada studinya gitu. Baik Bang Cecep, tapi study tour sendiri ini apakah memang dari Kementerian Pendidikan ataupun lembaga terkait sudah ada aturan jelas mengenai kegiatan study tour yang sampai keluar kota? Bagaimana Bang Cecep? Nah, karena kan tingkat SD, SMP itu diatur oleh kabupaten kota ya, Mhm. SMA, SMK diatur oleh provinsi. Nah, seringkali pengaturannya lebih diserahkan kepada daerah masing-masing. Mhm. Sayangnya di daerah masing-masing itu saya melihat ya, mungkin ada yang sudah mengatur secara detail, secara jelas. Tapi saya lihat kebanyakan belum mengatur secara detail. Biasanya berupa himbauan saja, surat edaran, surat edaran, surat edaran. Kalau menurut saya, jangan surat edaran, sebaiknya di peraturan. Mhm. Misalnya kalau provinsi peraturan gubernur, kalau kabupaten kota ya namanya peraturan bupati atau wali kota. Kenapa? Kalau surat edaran sifatnya itu maklumat, pengumuman, itu surat edaran. Ya, itu maklumat, pengumuman, ya bukan norma gitu kalau surat edaran. Tapi kalau norma yang mengatur itu adanya di peraturan. Dibuat saja peraturan misalnya ya tentang studi tour di sekolah tingkat SLTA misalnya. Dibuat peraturan. Jadi saya juga apa namanya? Saya juga kurang sepakat kalau sebut studi tour ya, studi tour yang benar gitu ya, Mhm. dihapuskan. Jangan. Kalau studi tour yang benar jangan dihapuskan. Yang Mhm. dihapuskan itu studi tour yang isinya piknik-piknik. Nah, ya, yang isinya piknik-piknik gitu itu. Nah, kalau itu memang wajib dihapuskan ya. Tapi kalau studi tour yang benar seperti yang saya katakan tadi, Mbak, ya itu Mhm. mah jangan dihapuskan karena juga tidak harus berbiaya mahal. Gitu kan? Tapi juga ingat, kalau studi tour yang melibatkan keluar sekolah, sebaiknya nanti di dalam pengaturannya itu misalnya ada izin dari orang tua. Terus kalau apa ada pengaturan kalau siswa-siswa tertentu yang mungkin sakit segala macam, nah bagaimana dispensasinya ya. Nah sekarang yang melenceng-melenceng itu, yang studi tour ya, study tour yang banyak piknik itu seringkali jadi wajib gitu. Seringkali juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu. Kemudian kadang-kadang kurang jelas SOP-nya ya. Yang penting berangkat, padahal harus dicek tuh kalau kendaraannya ya, perusahaannya mana, kredibel tidak, supirnya profesional enggak, gitu harus diatur secara detail. Itu Mbak Nanda.
Baik Bang, tadi menarik juga Bang Jacap mengatakan bahwa ada beberapa oknum yang terkesan memanfaatkan dari study tour ini ya. Karena di awal tadi juga Bang Jacap pengantar mengatakan bahwa study tour ini jangan sampai memberatkan siswa. Lantas bagaimana Bang Jacap melihat hal tersebut di mana akibat dari kecelakaan SMK Lingga Kencana ini jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa study tour ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum pihak sekolahan untuk mendaur ulang keuntungan. Bagaimana Bang Cecep melihat hal ini? Ya, kalau tadi kan saya itu dugaan kepada yang itu ya. Kalau yang seperti ini, yang Mhm. kejadian seperti ini harus dilihat diinvestigasi saja. Ya, Hmm. turunkan tim investigasi, kita tidak boleh menduga-duga ini ada enggak. Ini maksud saya tadi adalah secara umum, jangan-jangan secara umum ya studi tur itu juga ada oknum-oknum, tidak tidak menutup kemungkinan ya. Nah, untuk kasus yang apa SMK yang barusan Hingga itu harus kencana. ada tim investigasi. Investigasi ya. Kita Hmm. belum menduga-duga apakah ada oknum atau tidak. Turunkan tim investigasi, siapa aja tim investigasi itu ya. Misalnya dari Kadisdik, dari kepolisian ya gitu, kemudian dari komite sekolah, kemudian dari unsur sekolahnya, perwakilan siswa ya, dan siapa saja ya, dan pihak-pihak lain yang dianggap penting untuk terlibat di dalam tim investigasi ini. Kemudian tim investigasi itu membuka kepada publik seterang-terangnya, jangan ditutup-tutupi yang salah siapa, yang kurang waspada siapa gitu ya, yang bertanggung jawab seperti apa. Makanya ya nanti di dalam peraturan-peraturan yang saya sebut tadi ya Mbak ya, harus Mhm. jelas tuh kalau misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak luar, isi perjanjiannya seperti apa hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya itu harus detail. Jadi kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab ya gitu. Nah, ini mudah-mudahan kasus yang SMK itu ada kasus terakhir ya. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seperti itu ya. Kita turut berduka tentu dengan peristiwa itu ya. Dan para siswa yang mau studi tour yang benar tadi, nah ya, coba nanti komunikasikan dengan pihak sekolah studi tour itu yang seperti apa. Ya, bukan berarti studi itu harus keluar kota, keluar pulau dengan biaya tinggi, bukan bukan seperti itu gitu ya. Studi tour itu yang kaitan dengan tadi pembelajaran yang itu adanya di luar persekolahan atau luar kelas, kemudian si siswa itu memiliki tugas untuk mengerjakan ya, gitu, untuk melengkapi apa yang tidak ada di dalam pembelajaran di kelas, ya, itu di luar kelas. Namanya studi tour dan tidak harus nunggu masa libur studi tour yang tadi itu ya, misalnya di hari Sabtu Minggu gitu ya, atau setelah beres persekolahan misalnya ke lokasi yang dekat, itu juga studi tour ya, walaupun mungkin tidak sepopuler studi tour atau studi tour yang tadi disebut. Mhm. Namun Bang Cecep, semakin hari semakin tahun banyak begitu ya melihat eh, kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan bus dari rombongan siswa yang hendak melakukan study tour tersebut. Hal ini justru membuat para wali murid banyak yang murka begitu Bang dan banyak yang meminta agar study tour ini ditiadakan bahkan meminta pada Kementerian Pendidikan untuk menegaskan bahwa memang study tour ini tidak diperlukan, tidak diadakan. Bagaimana menurut Bang Cecep sendiri? Apakah Bang Cecep juga setuju bahwa study tour ini ditiadakan atau memang seperti yang tadi Bang Cecep katakan bahwa harus dikembalikan ke asal mula arti dari study tour itu sendiri? Ya, kalau studi tour dimanainya piknik seperti tadi, hentikan. Mhm. Ya, hentikan dulu, semua hentikan dulu. Yang banyak piknik-pikniknya itu ya, yang tidak sesuai dengan peruntukan nama studi tour itu sendiri. Ya, Mhm. kalau studi tournya itu yang tadi saya maksudkan ada proses pembelajaran ya, dan terkait mata pelajaran, juga tidak harus tempatnya yang jauh-jauh, tidak harus mahal, bisa jalan kaki, rombongan, kan enak tuh. Ayo kita ya studi tour lihat misalnya tempat yang dekat dari sekolah ya, berombongan, kepala sekolah ada, guru ada ya, bahkan orang tua juga bisa diajak Mhm. ya melihat itu gitu. Jadi safety boleh nggak keluar, sebenarnya keluar kota juga nggak masalah ya, selama tadi catatan-catatannya ada pengaturannya gitu ya. Kalau perlu ya, pemerintah-pemerintah daerah itu sisihkan APBD-nya, ini ide saya, Mhm. sisihkan APBD-nya ya, sumbangkan bis-bis yang bagus kepada sekolah-sekolah
dipelihara bis itu. Ada drivernya yang juga profesional. Kalau ada apa-apa, nanti study tour tuh pakai itu gitu ya. Gratis loh study tournya. Hebat tuh kalau begitu. Ya study tour gratis ya, Mbak. Eh, Kalau ada study tour yang gratis seperti itu, wah itu luar biasa. Gurunya senang, siswanya senang ya. Tapi juga study tournya menyenangkan. Shopee-nya profesional gitu ya. Tempat-tempatnya juga menyenangkan untuk pembelajaran, bukan untuk piknik. Nah, Hmm. bahwa ada sedikit edupreneur, apa namanya ya kegembiraan itu nggak ada masalah ya. Yang penting di dalam rangka studi, bukan dalam rangka jalan-jalan. Nah, gitu. Baik, Bang Cecep, melihat banyaknya kasus tersebut begitu ya, dengan terakhir ini yang kecelakaan SMK Lingga Kencana, menurut Bang Cecep sendiri sebagai pengamat pendidikan, apakah nantinya Kementerian Pendidikan sekiranya akan meniadakan dari study tour ini, Bang? Menurut Bang Cecep sebagai pengamat. Kurang jelas gimana? Baik, saya ulang ya, Bang ya. Sudah jelas? Ya. Oke, melihat banyaknya kasus kecelakaan yang melibatkan rombongan siswa seperti yang Mhm. terjadi terakhir ini SMK Kencana Lingga, apakah nantinya menurut Bang Cecep sebagai pengamat pendidikan, apakah nantinya kemungkinan Kementerian Pendidikan juga akan menuruti permintaan dari para wali murid untuk meniadakan dari study tour ini? Bagaimana menurut Bang Cecep? Ya, menurut saya sebagai langkah awal ya. Mhm, Karena soal marak studi turnya yang piknik-piknik nih. mhm, Hentikan dulu bagus tuh. mhm. Hentikan dulu. Hentikan dulu ya apa study tour yang kaitan lebih banyak pikniknya. Nah, hentikan dulu tuh. Kemudian pemerintah pusat membuat peraturan menteri. Seperti apa sih regulasi tentang studi tour atau study tour ini? Ya secara umum tuh. Nanti di situ diamanatkan di daerah-daerah harus juga mengeluarkan peraturan-peraturan bupati, wali kota, gubernur yang kaitan dengan itu secara detail karena kan tiap daerah bisa beda-beda. Nah, kemudian juga tadi salah saya untuk pembiayaan misalnya ya, salah satu substansi materi yang diaturnya itu untuk pembiayaan masyarakat marginal dibebaskan. Gitu ya. Kemudian tadi APBD-nya disiapkan. Kalau perlu nanti bisnya yang bagus, yang terpelihara segala macam itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan studi ya study tour itu mungkin nanti itu tidak hanya satu sekolah, Mbak. Ya Mhm. study tour bisa bareng-bareng. Wah, seneng lah. Gitu ya, gurunya juga bareng-bareng ya. Beberapa sekolah yang kaitannya, oh ini studi ini misalnya ya, dalam bidang A, oh ini cocok nih sekolah-sekolah tertentu. Nah, jadi mungkin satu kelas itu nanti ya study tournya itu bisa beda-beda. Anak ini minatnya kemana? Bidang mata pelajaran mana? Oh ini mah senangnya yang A, yang ini yang B, ini yang C. Jadi begitu, bukan semua sama-sama ke situ. Jadi bisa diatur. Kemudian tadi bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu namanya study tour yang hebat. Gitu. Jangan jangan ya bukan berarti tidak boleh yang jauh gitu ya. Yang dekat juga bisa dilakukan ya. Tapi kalau terpaksa misalnya tempat itu memang tidak ada di dekat sekolah itu tapi juga penting dikunjungi ya dan itu ada best practice gitu yang bisa diambil dari pembelajaran itu nggak ada masalah. Tapi satu hal tadi tidak boleh memberatkan siswa. Nah, ya, kalau bisa gratis, APBD-nya kocorkan untuk para siswa. Baik, semoga Bang Cecep, kita semua juga dari Tribuners bisa belajar bersama-sama dan kejadian ini menjadi bahan evaluasi ya untuk setiap Ya, sekolah maupun Kementerian Pendidikan agar ke depannya dan ini menjadi kasus yang terakhir untuk kecelakaan semacamnya. Kita berharap ke depannya study tour ini bisa kembali ke ranah yang benar begitu ya dan bisa menjadi edukasi juga untuk para siswa. Bang Cacap, terima kasih banyak atas waktunya sudah sama-sama Mbak. berkenan Sukses untuk selalu. berbincang bersama kami hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Cacap. Ya, sama-sama. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan program On Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.